warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Imami Putri dengan NIM 2230304052 dari kelas IPB. Kali ini saya akan mengambil video untuk tugas pemenuhan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dengan tugasnya saya berada di Masjid Raya Lima Kaum Tanah Datar. Selamat menyaksikan. Masjid Raya Lima Kaum ini merupakan salah satu masjid tertua di Sumatera Barat yang diperkirakan telah berusia lebih dari 300 tahun. Berdasarkan catatan sejarah, masyarakat pada mulanya, masjid ini tidaklah berdiri di lokasi saat ini, melainkan di Jorong Balai Batu. Dibangun pada abad ke-17 seiring dengan masuknya Islam ke Minangkabau. Ini jauh sebelum plakat panjang 1833 saat Belanda masuk ke Minangkabau. Masjid ini malah memiliki corak Minangkabau dengan bentuk atap masjid sinkretisme antara Hindu, Buddha dengan Islam. Undak-undak dan jumlahnya ganjil, tipikal atap masjid zaman Madya. Pada 1710, bangunan masjid dipindahkan ke lokasi saat ini berdiri. Pembangunan didasari hasil musyawarah masyarakat Lima Kaum. Kemudian, masjid dibangun dengan sistem gotong royong yang melibatkan berbagai kalangan seperti ninik mama, cadiak pandai, serta alim ulama. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam proses pembangunannya, Datuk Bandaro Kuniang, Siam Datuk Basah, Ipok Datuk Nan Khatib, dan Mak Jali Tuanku Ambuyut. Masjid ini berada tepat di tengah-tengah nagari Lima Kaum. Masjid ini dibangun dengan menggunakan kayu sebagai bahan konstruksinya. Antara satu kayu dengan kayu lainnya dihubungkan dengan pasak. Tiang utama atau tiang macu terdapat di tengah-tengah masjid. Tiang ini juga melambangkan sebagai tiang puncak pimpinan adat di Lima Kaum, yaitunya Datuk Bandaro Kuniang. Tiang-tiang lainnya juga memiliki makna khusus dan masih bersentuhan dengan sejarah pembangunan masjid dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Setiap yang datang ke masjid ini juga dapat menaiki tiang utama hingga ke puncak atau menara masjid. Dari atas menara bisa dilihat bentangan alam tanah datar 360 derajat. Sampai saat ini, Masjid Raya Lima Kaum masih dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah 5 waktu. Keberadaan Masjid Raya Lima Kaum tidak hanya sebagai bangunan kuno, melainkan sebagai bukti sejarah dan perjalanan panjang agama Islam di ranah Minangkabau, dan khususnya di tanah datar. Saat ini, masjid yang berusia ratusan tahun ini juga telah menjadi salah satu benda cagar budaya dan keberadaannya dilindungi Undang-Undang tentang Cagar Budaya. Masjid ini didirikan lebih kurang 308 tahun yang lalu. Masjid tersebut masih mempertahankan bentuk asli, hanya beberapa bahagian saja yang direnovasi dikarenakan usia bangunan yang semakin tua. Di dalam ruang utama yang berfungsi sebagai ruang sholat, tiang utama ditutup dengan triplex sehingga membentuk segi 8 yang di dalamnya terdapat tangga naik ke bagian puncak yang berbentuk spiral atau melingkar ke arah kiri. Pada bagian dinding di ruang utama terdapat beberapa jendela di setiap sisi, yaitu 6 di sisi utara dan selatan, ditambah 4 sisi barat dan timur. Dinding tersebut berupa papan, begitu pula dengan lantai, kecuali lantai pada bagian mihrab yang telah diganti dengan keramik. Meski telah beberapa kali mengalami perbaikan, dinding dan lantai tersebut hingga saat ini masih terbuat dari papan. Begitu pula dengan tiang, masih terbuat dari kayu. Di bagian timur sebelah selatan, ruang utama terdapat beduk atau biasa disebut dengan tabuah dalam bahasa Minang, yang terbuat dari pohon kelapa dengan diameter dari ujung ke ujung 27 sampai 60 cm dan panjang 220 cm. Di sebelah timur ada di bagian depan terdapat serambi berupa ruangan
yang tertutup dinding dan kaca dengan pondasi terbuat dari beton dan memiliki pintu masuk dari utara dan selatan. Selain sebagai ruang peralihan, serambi itu juga difungsikan sebagai tempat belajar Al-Quran dan tempat penitipan alas kaki. Pada bagian atas serambi terdapat menara berupa bangunan berdenah segi 8 dengan 2 jendela kaca di setiap sisinya dan dimahkotai oleh semacam kubah berbentuk susunan buah labu yang mengerucut ke atas. Di luar masjid terdapat ukiran-ukiran dinding masjid dengan seni lukisan karya Timbul. Tampak luar kita juga melihat ukiran dari kayu dan berlafazkan nama Allah dan Nabi Muhammad. Selokan ini digunakan untuk jalur air yang mengalir dari kolam masjid ini. Masjid ini mengikuti perkembangan zaman, di mana masjid ini juga dilengkapi kode QR. Dalam masjid terdapat ukiran-ukiran kaligrafi dan kayu yang mempunyai warna dan kesan yang menarik. Berjalan kita ke samping masjid, terdapat sebuah kolam berbentuk bundar dan berisi ikan dengan air yang agak kurang jernih, dan terdapat 2 buah kuburan di depan masjid tersebut. Masjid ini dilengkapi kamera CCTV dalam dan luar ruangan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.